Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat anak-anak hebat yang ibu cintai dan insya Allah dapat membanggakan. Alhamdulillah, senantiasa kita mengawali hari dengan berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia anugerahnya sehingga kita semua dapat bertemu meski masih dalam pembelajaran jarak jauh. Salam serta salawat senantiasa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan barokah ilmu seperti saat ini. Anak-anak hebat senantiasa menerapkan 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan senantiasa mencuci tangan di air yang mengalir. Hari ini kita akan belajar kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi, baik yang didengarkan ataupun dibaca. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan insya Allah dapat membanggakan, ingat mengisi absen terlebih dahulu dengan cara bagi umat muslim-muslimah menulis nama dengan berucap Alhamdulillah ketika menunaikan salat subuh dan Astagfirullah ketika tidak menunaikan salat subuh. Bagi yang non-muslim mengatakan ya, dan yang tidak menjalankan kewajiban sebagai umat non-muslim tidak beribadah menyatakan tidak. Anak-anakku sekalian, dari kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi, ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama adalah anak-anakku sekalian dapat menjelaskan pengertian teks puisi. Yang kedua, anak-anakku sekalian dapat menemukan unsur-unsur pembangun teks puisi, baik itu puisi perjuangan maupun puisi lingkungan sosial dan lainnya. Air mata, darah, karya Sulhan Yusuf. Air mataku, air matamu, air mata kita, dan darah mereka tertampung di danau kesedihan. Taklah pernah cukup membasahi padang itu, walakin sang padang dengan lakon kebebasan pedang akan bersaksi kelak. Air mata dari berbagai penjuru taklah mengalir mencari darah selaku kembarannya. Padang tangisan air mata, pedang cucuran darah, air mata, darah. Anak-anak ibu yang ibu cintai, itu tadi adalah sebuah teks puisi. Teks puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran, perasaan, gagasan dalam bentuk larik, bait yang mengutamakan kata-kata yang indah dan harmonisasi bunyi. Unsur-unsur pembangun teks puisi
terbagi menjadi dua. Unsur yang pertama adalah unsur fisik atau secara bentuk. Unsur fisik tentu sendiri terbagi menjadi satu, judul. Seperti tadi, air mata, darah. Judul merupakan pemadatan isi yang menggambarkan keseluruhan isi puisi. Yang kedua adalah diksi atau pilihan kata. Diksi yang digunakan oleh penyair atau penulis puisi dalam puisinya bukan hanya bermakna denotasi atau bermakna sebenarnya, tetapi bermakna konotasi, bermakna kias, bermakna lambang. Air mata melambangkan kesedihan. Unsur yang ketiga adalah unsur rima atau persajakan persamaan bunyi, di mana rima tidak hanya terletak pada ujung lari. Bisa saja penyair menempatkan adanya persamaan bunyi di awal lari atau di tengah lari. Seperti pada puisi tadi. Air mataku, air matamu, air mata kita. Unsur berikutnya adalah unsur majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa atau bahasa figuratif. Ini sangat penting di dalam sebuah puisi. Jadi bukan hanya manusia yang perlu bergaya, tetapi kata juga perlu ada gayanya. Unsur berikutnya adalah citraan atau imaji, gambaran anak. Ini berkaitan dengan penginderaan kita. Apakah citraannya? Citraan perasaan, citraan penglihatan, citraan pendengaran, ataupun citraan lainnya. Unsur lainnya yang secara fisik atau secara bentuk membangun sebuah puisi adalah unsur tipografi atau tata wajah. Perwajahan puisi bukan hanya dibuat dalam bentuk paragraf-paragraf atau larik-larik, tetapi bisa pula dalam bentuk siksa dan lainnya, tergantung dari penyair atau penulis puisi tersebut. Unsur lainnya adalah unsur batin atau isi, di mana unsur batin tentunya sebuah puisi dibangun oleh tema. Tema merupakan gagasan pokok pikiran yang menjadi dasar pengembangan sebuah puisi. Yang kedua adalah rasa, feel-nya. Rasa apa yang ingin diungkapkan oleh penyair di dalam puisinya, sehubungan dengan pokok permasalahannya. Dan yang ketiga adalah nada. Nada di sini adalah sikap penyair terhadap pembaca atau pendengarnya. Ingin membangkitkan semangat, ingin mengungkapkan kasih sayang dan seterusnya. Dan unsur yang terakhir dari unsur batinnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair atau penulis di dalam puisinya. Sebuah tulisan, dalam hal ini puisi atau karangan, tentunya memiliki yang namanya amanat. Dengan puisi mengajari kita menyelami jiwa-jiwa kemanusiaan dan ayat-ayat Tuhan. Dengan puisi kita belajar menjadi manusia. Sekali lagi anak-anak hebatku, puisi adalah ungkapan pikiran perasaan dalam bentuk larik-larik baik-baik dengan kata-kata yang indah dan harmonisasi bunyi. Dibangun oleh dua unsur pembangun, unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik, judul, diksi pilihan kata, citraan, majas gaya bahasa, tipografi. Unsur batin dibangun oleh yang namanya tema, rasa, nada, dan amanat. Demikian anak-anakku sekalian, senantiasa penuh semangat di dalam belajar, senantiasa bangkitkan semangatmu, raih cita-cita, impian dan harapanmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat anak, tugasnya adalah tentukanlah unsur-unsur pembangun dari puisi Air Mata Darah berikut. Terima kasih.